Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai jarak di ruang dimensi 3. Mari kita mulai. Sebelum kita mempelajari materi utama, perlu diketahui bahwa ada beberapa prasyarat yang harus sudah dipahami. Yang pertama, cara menghitung unsur-unsur segitiga, yaitu menghitung panjang sisi dan besar sudut dengan menggunakan teorema Pythagoras, perbandingan trigonometri, aturan kosinus, dan aturan sinus. Yang kedua, memahami sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Yang ketiga, memahami hubungan antar unsur-unsur ruang. Yang keempat, memahami pengertian garis tegak lurus di ruang dimensi 3, dan yang kelima, memahami pengertian proyeksi. Ada beberapa konsep jarak di ruang berdimensi 3 yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, jarak antara dua titik. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Yang keempat, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Dan yang kelima, jarak antara garis yang bersilangan. Kali ini kita akan belajar mengenai jarak antara dua titik. Jika diketahui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi, panjang ruas garis AB ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Contoh yang pertama, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik O adalah titik potong diagonal bidang BCGF. Ini adalah titik O. Hitunglah jarak dari titik A ke titik O. Jarak dari titik A ke titik O itu sama dengan panjang ruas garis AO. Untuk menghitung panjang ruas garis AO, kita bisa menggunakan segitiga AOO aksen, di mana O aksen ini adalah proyeksi dari titik O pada bidang ABCD. Boleh juga menggunakan segitiga yang lain, misalkan segitiga AOF, atau menggunakan segitiga AOC. Pada contoh ini, kita menggunakan segitiga AOO aksen. Kalau kita menggunakan segitiga AOO aksen, maka terlebih dahulu kita harus menghitung panjang garis AO aksen. Panjang garis ini bisa dihitung dengan menggunakan bantuan segitiga ABO aksen. Jadi pada segitiga ABO aksen, panjang AO aksen adalah akar dari AB kuadrat ditambah BO aksen kuadrat. Panjang AB itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 4 cm, dan panjang BO sama dengan setengah kali panjang BC, sama dengan 2 cm. Yang kalau kita hitung menjadi akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 20, sama dengan 2 akar 5. Jadi panjang AO aksen itu sama dengan 2 akar 5. Sekarang kita akan menghitung panjang AO dengan menggunakan segitiga AOO aksen. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang AO adalah akar dari AO aksen kuadrat ditambah O aksen O kuadrat. Panjang AO aksen itu sama dengan 2 akar 5, dan panjang O aksen O itu sama dengan 2. Jadi, panjang AO itu sama dengan akar 20 ditambah 4 sama dengan akar 24
sama dengan 2 akar 6. Kesimpulannya, jarak dari titik A ke titik O sama dengan 2 akar 6 cm. Contoh yang kedua, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P adalah titik potong diagonal bidang atas. Yang di sini. Kemudian titik O adalah titik potong antara garis AP dan CE. Garis AP dan CE berpotongan di titik O. Hitunglah jarak antara titik O dan titik B. Jarak antara titik ini dan titik B ini adalah panjang ruas garis OB. Sebelum kita menghitung panjang OB, ada satu hal yang kalian harus tahu. Jika segi 4 ACGE kita gambarkan pada bidang datar seperti ini, titik P ini adalah titik potong diagonal bidang atas, kemudian titik Q ini adalah titik potong diagonal bidang alas, titik O merupakan perpotongan antara garis AP dan diagonal ruang CE. Titik R merupakan perpotongan antara garis GQ dan diagonal ruang CE. Kemudian diketahui bahwa panjang CG itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 6 cm. Panjang AC adalah panjang diagonal bidang, itu sama dengan 6 akar 2 cm. Panjang EP sama dengan panjang PG, yaitu 3 akar 2. Nah, kalau diperhatikan, kelihatannya panjang EO itu sama dengan panjang OR, sama dengan panjang RC. Nah, apakah itu benar? Sekarang kita akan buktikan bahwa perbandingan antara panjang EO berbanding panjang OR berbanding panjang CR atau RC itu sama dengan 1 berbanding 1 berbanding 1. Dengan kata lain, panjang EO sama dengan panjang OR sama dengan panjang RC. Ini akan kita buktikan dulu. Untuk membuktikannya, kita mulai dari segitiga EOP yang sebangun dengan segitiga ERG. Karena segitiga EOP sebangun dengan segitiga ERG, maka kalau kita buat perbandingan EO dibagi EP, EO dibagi EP, nilainya akan sama dengan perbandingan ER dibagi EG. ER dibagi EG. Panjang EP sama dengan 3 akar 2 dan panjang EG sama dengan 6 akar 2. Jadi EO dibagi 3 akar 2 sama dengan ER dibagi 6 akar 2. Kita peroleh EO dibagi ER, kita kalikan silang, itu sama dengan 3 akar 2 dibagi 6 akar 2. Atau EO dibagi ER itu sama dengan setengah. Atau panjang EO sama dengan setengah kali panjang ER. Jadi panjang EO ini sama dengan setengah kali panjang ini. Maka itu berarti bahwa panjang EO nilainya sama dengan panjang UR. Jadi EO dibanding UR sama dengan 1 dibanding 1 karena sama panjang. Kemudian kita gunakan segitiga CRG yang sebangun dengan segitiga COA. Kalau kita buat perbandingan RC berbanding CQ, nilainya sama dengan perbandingan CO berbanding CA. Panjang CQ ini sama dengan 3 akar 2
dan panjang CA sama dengan 6 akar 2. Kita peroleh RC dibagi 3 akar 2 sama dengan CO dibagi 6 akar 2. Atau RC dibagi CO nilainya sama dengan setengah, panjang RC sama dengan setengah kali panjang CO. Jadi panjang ini sama dengan setengah kali panjang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa panjang RC ini sama dengan panjang OR. Kesimpulannya, panjang OR dibagi panjang RC sama dengan 1:1. Baik, kita sudah memperoleh panjang EO berbanding panjang OR itu sama dengan 1:1. Kemudian panjang OR berbanding panjang CR itu sama dengan 1:1. Dari sini dapat disimpulkan bahwa panjang EO berbanding panjang OR berbanding panjang CR sama dengan 1:1:1. Jadi panjang EO sama dengan panjang OR sama dengan panjang RC. Maka panjang EO ini nanti sama dengan 1/3 kali panjang EC atau sama dengan 1/3 kali panjang diagonal ruang. Sedangkan panjang ER itu sama dengan 2/3 kali EC atau sama dengan 2/3 kali panjang diagonal ruang. Jadi panjang CR sama dengan 1/3 EC, panjang CO sama dengan 2/3 CE. Panjang EO sama dengan 1/3 kali panjang EC, sama dengan 1/3 kali 6 akar 3. Ini adalah panjang diagonal ruang, yang jika dihitung hasilnya adalah 2 akar 3. Panjang EO ini sama dengan 2 akar 3. Kemudian panjang ER sama dengan 2/3 kali EC. Kalau kita hitung sama dengan 2/3 kali 6 akar 3, nilainya sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang ini 2 akar 3, panjang ini 4 akar 3. Panjang ini CO ini sama dengan 4 akar 3, panjang ini sama dengan 2 akar 3. Baik, sekarang untuk menghitung panjang BO yang ini, kita bisa menggunakan bantuan segitiga EBO yang di sini atau segitiga BOC yang di sini. Sekarang kalau segitiga BCE kita gambarkan pada bidang datar, bentuknya seperti ini. Siku-siku di B. Panjang BC itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 6 cm. Kemudian panjang BE sama dengan panjang diagonal bidang, yaitu 6 akar 2 cm. Panjang EO sama dengan 1/3 kali panjang diagonal ruang, yaitu 2 akar 3. Dan panjang OC sama dengan 2/3 kali panjang diagonal ruang, yaitu 4 akar 3. Kalau kita mau menghitung panjang BO dengan menggunakan segitiga BOE, ini kita pakai cara pertama. Kalau kita menggunakan segitiga BOE, maka kita harus menggunakan aturan kosinus, yaitu BO kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah OE kuadrat dikurangi 2 kali BE kali OE kali cos E. Panjang BE diketahui, panjang OE diketahui. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari cos E, nilai dari cos yang di sini. Bagaimanakah kita mencari nilai dari cos E? Kita menghitung dengan menggunakan segitiga ini. Nilai dari cos E itu sama dengan 6 akar 2 cm dibagi panjang ini, yaitu 6 akar 3 cm. Yang kalau dihitung, nilainya sama dengan akar 2 per akar 3. Kalau dirasionalkan,
itu sama dengan sepertiga akar 6. Jadi nanti cos E kita ganti dengan sepertiga akar 6. Ini kalau kita menggunakan segitiga BOE. Cara yang kedua, kalau kita menggunakan segitiga BOC, maka panjang BO dapat dihitung dengan menggunakan aturan kosinus BO kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah OC kuadrat dikurangi 2 kali BC kali OC dikalikan cos C. Panjang BC diketahui yaitu 6, panjang OC diketahui yaitu 4 akar 3. Kemudian ini diketahui. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai cos C ini? Nilai cos C ini kita hitung menggunakan segitiga siku-siku ini. BCE, nilai cos C sama dengan 6 dibagi 6 akar 3. Yang kalau dihitung sama dengan 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Nilainya sama dengan sepertiga akar 3. Baik, jadi untuk menghitung panjang BO kita bisa menggunakan dua macam cara. Cara pertama menggunakan segitiga BOE. Cara kedua menggunakan segitiga BOC. Andaikan kita ambil satu cara, yaitu yang menggunakan segitiga BOC, maka panjang BO kita hitung menggunakan aturan kosinus BO kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah OC kuadrat dikurangi 2 kali BC kali OC dikalikan cos C. Panjang BC itu sama dengan 6, panjang OC sama dengan 4 akar 3. Ini 6, ini 4 akar 3. Sedangkan nilai cos C itu sama dengan sepertiga akar 3. 6 kuadrat sama dengan 36. 4 akar 3 kuadrat sama dengan 48. Ini akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya 3, dibagi 3 nilainya 1. 2 kali 6 kali 4 sama dengan 48. Ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 36. Nilai 36 ini sama dengan nilai dari BO kuadrat. Jadi panjang BO sama dengan akar 36, nilainya sama dengan 6. Kesimpulannya, jarak antara titik O dan titik B sama dengan 6 cm. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar ini ada sebuah soal. Silakan kalian coba untuk latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai contoh yang ketiga dari jarak antara dua titik.